Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelas 11 8B01 yang beranggotakan saya sendiri Erna Rosiana, kemudian ada teman saya Nur Rohmah, lalu ada Nur Hafika, kemudian ada Leni Selviana, dan Denny Iswanto. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang presentasi implementasi algoritma a priori terhadap data penjualan pada toko mainan Toy Sari. Di latar belakangnya ini, toko Toy Sari yang berlokasi di Jalan Kemuning, Jakarta Timur ini menjual berbagai banyak jenis mainan seperti mobil-mobilan, robot-robotan, boneka, dan lain-lain. Untuk pencatatan data transaksi pembelian mainan harian belum dilakukan dengan rapi dan data transaksinya dicatat ke dalam buku besar masih secara manual sehingga membuat pemilik toko kesulitan dalam menentukan barang apa saja nih yang laris di toko tersebut yang mengakibatkan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan dinilai kurang maksimal. Untuk identifikasi masalahnya itu permasalahan yang muncul berdasarkan uraian dari latar belakang adalah banyaknya data transaksi yang terjadi tidak diketahui sehingga menimbulkan penumpukan data. Tidak diketahui juga penjualan terbanyak pada tiap bulan dan tahunnya. Dan tidak diketahui merek mainan yang sering terjual atau diminati pelanggan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Leni. Silakan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menentukan pola penjualan permainan agar dapat menentukan sasaran yang potensial. Yang kedua, manfaat teoritis penelitian ini yaitu untuk memberikan penerapan model algoritma a priori. Yang ketiga, manfaat kebijakan yaitu agar algoritma a priori mampu menjadi alat untuk menentukan pola penjualan mainan. Selanjutnya, landasan atau kerangka pemikiran. Yang pertama ada data transaksi penjualan. Data transaksi penjualan adalah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan untuk suatu pengambilan keputusan bisnis. Kebanyakan data transaksi penjualan tidak dimanfaatkan kembali dan hanya disimpan saja sebagai arsip serta hanya dijadikan untuk pembuatan suatu laporan penjualan. Selanjutnya, mainan. Mainan adalah sesuatu yang digunakan dalam permainan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Berbagai jenis benda dihasilkan untuk digunakan sebagai mainan. Akan tetapi, barang yang diproduksi untuk tujuan lain dapat pula digunakan sebagai mainan. Sebagai contoh, misalnya, seorang anak dapat mengambil suatu alat rumah tangga dan menerbangkannya keliling rumah, membayangkan bahwa benda tersebut adalah sebuah pesawat terbang. Jenis barang lain yang dipasarkan sebagai mainan ditunjukkan terutama sebagai barang-barang koleksi dan barang-barang dari jenis ini tidak umum untuk dimainkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Rohmah. Baik, sebelumnya, Mbak. Ya, pengertian dari data mining. Data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. Data mining juga dikenal sebagai proses untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Data mining adalah proses menemukan korelasi baru yang bermakna
dengan memilih pola dan tren melalui tempat penyimpanan data dalam jumlah besar dengan menggunakan teknologi pengenalan pola serta statistik dan teknik matematika. Kemudian selanjutnya adalah algoritma a priori. Algoritma a priori ini adalah salah satu algoritma yang melakukan pencarian frekuen item set dengan menggunakan teknik association rules. Algoritma ini mengontrol berkembangnya kandidat item set dari hasil frekuen item set dengan support based running untuk menghilangkan item set yang tidak menarik dengan menetapkan minimum support. Prinsip dari a priori ini adalah bila item set digolongkan sebagai frequent item set yang memiliki support lebih dari yang ditetapkan sebelumnya, maka semua subsetnya juga termasuk golongan frequent item set dan sebaliknya. Selanjutnya ada rumus dari algoritma a priori, yaitu support. Di sini lambangnya A. Perhitungannya adalah jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Kemudian sementara itu nilai support dari dua item set diperoleh dari rumus berikut. Support hasilnya jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi. Kemudian untuk pembentukan aturan asosiasi, confidence sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Selanjutnya akan dibacakan oleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian eksperimen. Pengertian dari penelitian eksperimen. Pada metode penelitian eksperimen digunakan metode proses CRISP-DM, Proses Standar Industri Proses for Data Mining, yang terdiri dari 4 tahap. 1. Business Understanding, 2. Data Understanding, 3. Data Preparation, 4. Modeling. Dari business understanding ini, berdasarkan data penjualan mainan di toko Toys R Us tahun 2021, terdapat 12 data transaksi. Ditemukan masalah yaitu bila sasaran penjualan mainan tidak ditentukan dengan baik, dalam arti tidak diupayakan mencari sasaran penjualan mainan yang potensinya, maka akan menghabiskan banyak waktu dan biaya yang seharusnya bisa diminimalisasi melalui pemilihan target penjualan mainan yang baik. Agar tepat sasaran, maka digunakan algoritma a priori yang diharapkan dapat memberikan hasil berupa informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Terus di data understanding, terus dijelaskan di data understanding, data penjualan diambil dari toko Toys R Us pada tahun 2020 hingga 2021, di mana terdapat 12 data transaksi yang bermasalah dalam menentukan sasaran penjualan mainan yang tepat. Ada beberapa atribut yang digunakan di dalam data penjualan mainan, yaitu mobil-mobilan, robot-robotan, dan boneka. Lalu di data preparation ini, tabel Debo ini menunjukkan format tabular data transaksi bulanan. Ada mobil-mobilan, robot-robotan, dan boneka yang bernilai 1, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 13, 0, 0, 1, 3, 4, 1, 1, 0, 1, 0, 5, 1, 0, 0, 1, 6, 1, 0, 1, 0, 1, 7, 1, 1, 0, 1, 8, 1, 3, 0, 0, 9, 1, 0, 1, 0, 1, 10, 10, 11, 0, 11, 0, 1, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, dengan total 96.777 rupiah.
selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Denny. Pada tahapan ini, data preparation, data training yang diklasifikasikan oleh model dan kemudian menghasilkan sejumlah aturan model yang digunakan menggunakan algoritma a priori. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam membentuk pohon keputusan. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator Mbak Irna. Mbak? Di mute ya? Oke, baik. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam membaca, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.